Bisa melihat bahwa ini keberanian bagi kita. Ini pede, yakin ya bahwa kita bermain di Rizal Memorial melawan Filipina dan kita harus bisa mendapatkan hasil positif. Kalau kita imbang saja melawan Irak dan kemudian kita bisa menang melawan Filipina, ini modal bagus. Karena 2 pertandingan terakhir di bulan Juni tahun depan 2024 kita akan menjamu Irak dan menjamu Filipina. Ini yang membuat saya pikir tantangan bagi STY dan seluruh pemain ya untuk bisa memberikan yang terbaik. Jadi saya bilang 2 pertandingan tandang ini harus maksimal benar. Tapi kalau kita kalah, ini berat. Kalah lawan Irak dan kemudian kita kalah lawan Filipina. Sulit kita untuk bisa mencapai paling tidak ada posisi kedua di grup. Karena kita harus berhitung masih ada Vietnam di sana. Ya. Tapi tadi hitung-hitungan saya kalau kita bisa dapat imbang di Irak dan menang melawan Filipina bagus. Terakhir kita bisa mengalahkan 2022 ya di Piala AFF mengalahkan Filipina di kandang mereka dengan 2-1. Ya, setelah unggul 2-0 dan ada gol balasan mereka. Kita pernah menang telak ya 2002 itu sudah lama. Kita di Piala AFF itu bahkan dengan 13-1. Tapi itu kan masa lalu. Apalagi sekarang Filipina dengan banyak naturalisasi pemain-pemain ini luar biasa. Bahkan ada 8-9 pemain mereka bermain di Liga 1 Indonesia. Dan ini akan ketemu dengan kita. Yang tentunya banyak teman-teman akan bertarung bereuni di sana. Mereka akan memperkuat negara mereka Filipina dan yang lain akan memperkuat timnas senior kita. Jadi ada juga direct pass yang bisa diberikan dari lini pertahanan. Dan direct pass yang diberikan oleh para pemain keturunan ini cenderung akurat ya teman-teman. Dan itulah yang membuat para pemain lainnya yang bermain di liga domestik juga ikut terbawa irama permainannya. Jadi sekarang kita bisa melihat pemain-pemain lain juga bermain mengandalkan visi. Jadi mengandalkan visi itu sebetulnya bukan saja dalam urusan membagi bola teman-teman, tapi juga dalam mencari ruang. Contoh, ya contohnya tuh Hoki Caraka, lihat semalam tuh. Dia bisa mencari ruang dengan begitu pintar kan? Artinya apa? Dia sekarang sudah mulai bermain dengan visi, sudah ada kemajuan. Walaupun memang lawannya Brunei, ya gak masalah. Yang penting kan dia sudah bisa mencetak gol, dan dia kan bisa mencetak gol dengan mencari ruang. Nah artinya dia juga sekarang terbawa irama permainannya. Mulai mengandalkan intelijensia. Masih muda juga Hoki Caraka. Nah ada harapan bagi dia juga untuk menjadi pemain besar. Nah, tapi dia harus konsisten permainannya. Kemudian Ramadhan Sananta, lihat dia bisa cetak gol lagi. Lihat bagaimana caranya dia mencari ruang, pintar kan. Dan di pertandingan semalam yang kita melihat yang menarik adalah performance dari 2 fullback. Karena kali ini Coach Shinta yang memilih menurunkan Shane Patinama di kiri dan Sandy Walsh di kanan. Bukan seperti biasanya Pratama Arhan di kiri dan Asnawi Mangkualam di kanan. Sebetulnya Arhan dan Asnawi juga biasa perform bagi timnas Indonesia. Tapi kan tidak konsisten. Nah sekarang ini kita melihat 2 pemain keturunan yang bermain di pertandingan semalam. Nah permainannya lebih rapi. Mereka bisa mengandalkan passing-passing yang akurat, mereka bisa memberikan umpan-umpan kunci terakhir yang sukses, mereka juga bisa create chances, dan mereka juga bisa mencari ruang di area pertahanan tim lawan. Memang lawannya Brunei. Brunei kita tahulah adalah salah satu tim underdog di ASEAN. Tapi kan yang saya fokus adalah ke cara bermain. Kemudian Irak, kalau kita komparasi apa yang terjadi di pertandingan saat menghadapi Qatar dan apa yang terjadi di pertandingan saat menghadapi Jordania, sedikit banyaknya mengalami perubahan. Di pertandingan menghadapi Qatar itu hancur, jelek banget passing mereka 70%-an. Ketika kita bicara passing amburadul, gerasak gerusuk, permainan sepak bola nggak akan berjalan. Irak harusnya menang tuh menghadapi Qatar. Tapi di depan gawang, lucu-lucu pemain dari Irak. Nah, serupa juga nih saat Irak menghadapi Jordania. Banyak peluang yang didapat oleh Irak. Tapi apa? Efektivitas di depan gawangnya amburadul. Tentu setelah mengamati pertandingan tersebut, pasti timnas Indonesia pun bersama Coach Sintayong mempunyai antitesa. Bagaimana menghadapi Irak? Aku pun menanti apa yang dilakukan oleh Irak ya di putaran final sesungguhnya. Ada nggak kejutan? Itu sih. Karena jelek banget sebenarnya apa yang ditampilkan oleh Irak. Di luar ekspektasi banyak orang yang menyebutkan Irak inilah, itulah, inilah, itulah. Waktu itu kita kalah memang di semifinal AFF. Oh dia sengaja nyamperi loh. Sengaja nyamperi. Nyamperin siapa? Nyamperin saya. Nah, terus? Toel. Gue masih ingat katanya. Dia yang ngomong sendiri dia. 2002 gue digelontor 13 gol sama lu katanya. Indonesia. Nah, kemarin gue menang katanya 4-1. Okay. Happy banget. Jadi dari 2002 digelontor 13 gol. Mereka butuh waktu lama memang. 2010 mulai semifinal, 2012 semifinal.
2014 semifinal, 18 semifinal. Jadi moral story-nya apa nih dari peristiwa itu? Moral story-nya jadi memang walaupun menurut saya sih kita punya peluang cukup besar, dia bukan lawan yang seperti dulu lagi. Oke, Filipina bukan yang dulu. Iya, karena dari level klub pun kemarin-kemarin ada namanya Ceres Negros. Nah, kalau pengamat Piala Dunia sudah berprediksi timnas lolos karena ini, memang dari segi iyalah itu sebagai prediksi kan. Kalau betul terjadi, nah alhamdulillah. Tetapi apapun ini satu semangat sebenarnya untuk pasukan timnas Indonesia agar lebih kuat lagi, agar lebih dapat memberi satu keputusan ataupun result yang lebih baik ya. Sebab kalau dari segi kesepaduan dan juga kerjasama antara pemain ini, saya nampak sudah ada keserasian di situ, dan itulah apabila melihat Sintayong memanggil pemain-pemain yang mantap-mantap nih untuk timnas Indonesia gabung, dia dapat membentuk timnas Indonesia itu sehingga kan terlihat hasilnya pada hari ini. Sebanyak 3 negara yang kena kutukan setelah tumbang dari timnas Indonesia asuhan Sintayong akan diulas Okezone. Sintayong baru saja mencatatkan kemenangan ke-20-nya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Saat itu, Sintayong mengantarkan timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg 2 babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Uniknya, ada beberapa tim yang seakan terkena kutukan setelah tumbang dari timnas Indonesia asuhan Sintayong. Kutukan yang dimaksud di sini adalah, tim-tim tersebut kesulitan meraih kemenangan setelah dikalahkan timnas Indonesia. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud? Berikut 3 negara yang kena kutukan setelah tumbang dari timnas Indonesia asuhan Sintayong. 3. Brunei Darussalam. Sintayong pertama kali mengalahkan Brunei Darussalam di Piala AFF 2022, tepatnya dengan skor 7-0. Setelah kekalahan itu, Brunei Darussalam melakoni 4 laga. Hasilnya, skuad asuhan Mario Rivera selalu kalah, yakni dihajar Kamboja 1-5, dipermalukan Hong Kong 0-10 dan 2 kali dihajar timnas Indonesia dengan skor identik, 0-6. 2. Turkmenistan. Turkmenistan kalah 0-2 dari timnas Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2023. Setelah kekalahan itu, Turkmenistan bermain 1-1 dengan Bahrain. Total dalam 7 laga terakhir, Turkmenistan gagal menang dengan catatan 2 imbang dan 5 kalah. Jadi, sampai kapan Turkmenistan gagal menang? 1. Curaçao. Curaçao tumbang 2-3 dan 1-2 dari timnas Indonesia pada September tahun 2022. Setelah kekalahan itu, Curaçao melakoni 7 pertandingan. Hasilnya, Curaçao hanya sekali imbang dan kalah 6 kali. Salah satu kekalahan dialami Curaçao dari juara Piala Dunia 2022, Argentina, dengan skor 0-7. Untung bagi Curaçao, mereka akhirnya sanggup mengakhiri kutukan dari timnas Indonesia pada Oktober tahun 2023. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2023, Curaçao menang 5-3 atas Trinidad dan Tobago di lanjutan CONCACAF Nations League tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebagai informasi, Sintayong memiliki 5 pemain keturunan tambahan yang dapat diandalkan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah JIzes, Nathan Chuaon, Welber Jardim, Amar Brik dan Chow Damanik. JIzes dan Nathan Chuaon sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Diharapkan sebelum Piala Asia 2023 bergulir pada Januari tahun 2024, JIzes dan Nathan Chuaon sudah dapat memperkuat timnas Indonesia. Kemudian, Welber Jardim, Amar Brik dan Chow Damanik sudah mendapatkan paspor Indonesia. Kabarnya, ketiga pemain ini bakal diandalkan pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti, di Piala Dunia U17 2023. Jika tampil brilian saat memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, peluang Welber Jardim, Amar Brik dan Chow Damanik langsung diandalkan Sintayong di skuad senior sangat terbuka. Benar, secara usia Welber Jardim,
Amar Brick dan Chow Damanik masih sangat muda yakni berusia 16 tahun. Namun, jika si pemain memang benar memiliki kualitas, usia hanya sekadar angka. Salah satu contohnya adalah pesepak bola muda milik Barcelona, Yamin Lamal. Baru berusia 16 tahun, ia sudah menjadi pemain andalan Barcelona. Begitu juga dengan nama-nama lain di masa lampau seperti Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo hingga Lionel Messi, sudah menjadi pemain andalan di klub maupun tim nasional di usia belasan tahun. Lantas, bermain di posisi apa 5 nama di atas? Jay Izes biasa beroperasi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan. Sementara Nathan Chuaon dapat diandalkan sebagai fullback atau wingback kiri. Bagaimana dengan Welber Jardim, Amar Brick dan Chow Damanik? Welber Jardim biasa mentas di posisi fullback kanan, Chow Damanik gelandang serang, dan Amar Brick winger kanan. Terkhusus Amar Brick dan Chow Damanik, kehadiran keduanya membuat Shin Tae-yong kedapatan pemain top di lini depan.